warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam ke-27 Ramadan. Kalau malam akhir biasanya banyak pergerakan ini orang. Pergerakan dari masjid ke mall, dari masjid ke pasar. Hilang semua nih. Makanya ini malam itu malam final nih. Ya, ibaratnya main bola. Malam 20 sampai 29 itu malam final. Kapan finalnya? Sholat subuh. Sholat subuh hari raya Idul Fitri. Hilang semua nih. Sisa Pak Imam menjaga azan. Dia tomi azan, dia tomi kamar, dia tomi imam. Jadi sholat sendiri lah itu kasih Pak Imam. Ya, subuh hari raya hilang semua nih. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Walaupun banyak nih orang di luar sana yang pergi-pergi. Tadi pagi itu Bapak atau tadi sore ramai sekali itu mulai ramai. Banyak orang beli baju lebaran. Keluar semua kapan airnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari di bulan suci Ramadan. Dan di akhir nanti Ramadan kita ibaratnya penerimaan ijazah. Nanti di hari raya Idul Fitri itu kita menerima ijazah. Tapi ada tuh juga orang yang tidak terima ijazah. Ya. Ketika Rasulullah SAW hendak menyampaikan khutbah Idul Fitri pada hari itu tepat 1 Syawal. Nabi hendak naik menyampaikan khutbah di atas mimbar. Lalu sahabat mendengar, tak sengaja mendengar Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin sebanyak 3 kali. Selesai pelaksanaan sholat hari raya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi saya dengar Ki, kenapa? Tadi saya dengar Ki mengucapkan amin 3 kali. Apa gerangan ini ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat Jibril berbisik berdoa di telingaku. Ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bayangkan ini doa didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, penghulunya para nabi. Masya Allah, pasti doa ini makbul. Lalu apa isi doanya? Yang pertama, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka sama suaminya. Ya, suaminya dijadikan tahanan kota. Nah, apalagi di akhir Ramadan ini kan ada itu THR tuh. Nah, biasa tuh juga itu ada suami kasihan mau kasih mamanya. Dan melapor sama istrinya. Bilang, "Bu, ada kasihan ini THR sedikit. Kasihan mama." Apa dia bilang istrinya? Mamamu. Kawin tuh sama mamamu. Belum deh. Mana bisa mau dikawin sama mama pak? Ini biasa istri begitu. Nah, ciri-ciri seperti ini amal tidak diterima amal Ramadan ini. Maka istri yang baik adalah mematuhi suami. Selama suami kita tetap dalam koridor menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang batil. Itu kuncinya. Jadi kalau suami tak menyuruh kita untuk melakukan hal yang di luar daripada koridor itu, maka jangan kita patuhi atau laksanakan. Ya. Apalagi yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Jangan kau terima amal ibadah Ramadannya
anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Ramadan hadir untuk mendidik anak. Sekarang ini banyak Pak yang paling bangga sekali kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Saya bilang apa ya banyak? Ada WA biasa telepon ibu-ibu, telepon dong, Ustaz, baik, itu ada di rumahku pintar sekali bahasa Inggris. Saya bilang apa ya banyak? Coba silahkan ke Inggris. Di Inggris itu semua pintar bahasa Inggris. Biar anak kecil sampai orang dewasa sampai pikun itu orang pintar semua bahasa Inggris. Yang bangga sesungguhnya kita adalah ketika subuh anak-anak kita yang remaja, ya, ketika hendak kita bangun sahur, karena ada biasa orang tua yang sudah bangun sahur dan tidur, karena ya lanjut sudah buzur tidur, itu anak-anak kita itu bangun terdengar kunci rumah terbuka, kemudian kunci pagar, dia pergi sholat subuh. Sesungguhnya itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Ada kisah lagi dari Rasulullah SAW hendak pergi dari Madinah ke tempat dia ingin berdakwah. Ada suatu kampung. Jadi dari sini mau ke sini. Di tengah-tengah perjalanan ada kuburan, ada pemakaman. Nabi lewat di pemakaman itu. Ketika Nabi lewat di pemakaman itu, Nabi menyuruh sahabat untuk percepatkan langkahnya. Percepatkan langkah. Akhirnya para sahabat pun percepatkan langkah. Lalu pulang, ketika pulang, ya sampai ini, jadi mau pulang lagi, melewati rute yang sama. Jadi Nabi melewati rute yang sama, yaitu pemakaman lagi. Jadi nggak lewati, ini sahabat percepatkan langkahnya. Nabi perintahkan santai saja. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Tadi kita hendak pergi, engkau suruh kami percepatkan langkah. Ini ketika pulang, kenapa tidak lagi? Rasulullah menjawab, andai saja engkau diberi pendengaran seperti telingaku, engkau dengar orang tua ini dikubur, bapaknya ini dikubur, disiksa. Tapi kenapa ketika kita pulang, itu tidak lagi ya Rasul? Karena malaikat Jibril memberikan kabar kepada saya bahwa anaknya lagi atau bapaknya tidak disiksa, dikubur karena anaknya lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ngaji. Apa makna dari kisah ini? Maknanya adalah jadikan anak kita untuk investasi akhirat. Biarlah anak kita tidak sarjana, biarlah anak kita hanya pedagang semata, tapi sesungguhnya yang paling membanggakan buat diri kita adalah anak kita tahu mengaji, anak kita tahu sholat. Itu yang paling penting, ilmu agama. Karena ilmu agama adalah yang bisa menolong kita nanti di akhirat kelak, di alam kubur. Ilmu agama. Coba kalau anak kita tidak tahu ilmu agama, kita wafat, kita meninggal, siapa yang mau membacakan kita? Anak kita tidak peduli lagi. Jadi ada kisah ini, Ustaz saya ceritakan, guru saya. Ketika itu, guru saya hendak mau pergi ceramah, tetapi dia ditelepon sama ibu-ibu. Ibu-ibu telepon bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Ki? Ustaz, saya bingung ini Ustaz, kenapa? Ini suami saya meninggal, tidak ada yang tidak tahu urus jenazahnya. Lalu dia bilang ini Ustaz, oke, di mana alamatnya Ibu? Saya bongkar, nanti saya datang ke sana. Akhirnya Ustazku, guruku pergi ke sana, ke rumah ibu tersebut. Lalu sampainya di sana, terbaringlah itu jenazah bapak itu terbaring. Diambil nomor HP, lalu diminta nomornya anaknya. Ternyata ini anaknya ada pengusaha di Samarinda. Ini anaknya pengusaha di Samarinda. Akhirnya teleponin anaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Daik, meninggal bapak tak? Apa dia bilang anaknya? Oh, sudah lama sakit itu Ustaz. Jadi bagaimana nih? Saya juga kalau pulang tidak merubah keadaan. Lalu bagaimana? Kirimkan ke nomor rekening tak, nanti saya transferkan ke uang untuk urus jenazah bapak. Nauzubillah min dzalik. Inilah salah satu anak yang contoh tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ridallah fi ridal walidain, suhtillah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ini salah satu tadi contoh anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan peduli kepada kedua orang tuanya. Seharusnya kalau orang tua kita hendak wafat, hendaklah kita peduli.
tinggalkan semua pekerjaan. Ini salah satu contohnya. Maka banggalah kita kalau anak-anak kita belajar ilmu agama, pintar akan ilmu agama, itu yang membanggakan. Itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Jadi alam itu. Kita sudah mati, meninggal, lalu ada anak kita yang datang ziarah kepada kemakam kita, mendoakan kita. Nah, ini juga banyak Pak yang datang ke kubur minta-minta. Datang ke kubur, bilang Pak, ini ada anak semua 7 juta, tolong doakan, kasihan. Saya bilang bagaimana caranya mau berdoa? Tadi di kubur tidak bisa berdoa. Justru tak balik, kita yang mendoakan itu orang yang dikubur. Ini kan banyak sekarang. Ambo, itu kasih anakmu sudah penting, sudah menikah, doakan dikasihan supaya punya rumah. Sini, bagaimana caranya mau doakan itu? Justru kita yang harus doakan itu orang tua dikubur. Ada lagi itu biasa, luar biasa, banyak yang biasa share kubur. Alhamdulillah, cukup saja dengan mendoakan dengan Al-Fatihah. Kalau kita tidak bisa membaca Yasin, Al-Fatihah. Ya, apa lagi? Doa yang ketiga, Rasulullah berdoa. Mereka diberi doa yang diaminkan oleh Rasulullah. Apa lagi doa yang ketiga? Doa yang ketiga adalah tadi yang pertama, istri yang durhaka kepada suaminya. Yang terakhir adalah orang yang memutuskan persaudaraan. Ya, ini banyak sekarang. Iya, fenomena di Indonesia khususnya. Saya mengamati ini. Saya kayak jadikan penelitian di masyarakat. Ini sekarang Pak, masyarakat Pak, luar biasa sekali. Gara-gara perbedaan pendapat, dia saling menyalahkan, bahkan tidak mau lagi berteman, putus persaudaraannya. Wah, ini salah di masyarakat. Dan setiap saya ceramah biasa, di akhirnya saya biasa jelaskan ya, tentang perbedaan pendapat ini. Ini banyak sekarang terjadi di masyarakat. Berbeda pendapat, saling mengkafirkan, bahkan saling menyalahkan. Wah, ini yang kurang tepat. Lalu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat ini? Saya kasih suatu kisah. Kisah Imam Ahmad ketika datang ke pesantrennya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika itu Imam Ahmad kan dengan pendapatnya yang tidak kunut. Tetapi apa yang dilakukan Imam Ahmad ketika datang ke pesantrennya Imam Asy-Syafi'i? Ini kan Imam Asy-Syafi'i dikenal pendapatnya dalam mazhab itu kunut. Ini waktu subuh. Imam Ahmad datang ke pesantrennya Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa ketika Imam Ahmad disuruh jadi imam, ya imam subuh waktu itu di kalangan Syafi'iyah, maka Imam Ahmad tetap kunut. Inilah cara kita untuk menyikapi perbedaan pendapat. Boleh kita berbeda pendapat, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang salah dan paling keliru adalah ketika kita saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Itu yang salah. Sama-sama kita muslim, sama rukun iman kita, sama syahadat kita, tetapi malah kita saling mengkafirkan. Itu yang salah, kurang tepat. Maka saya, kalau ada perbedaan pendapat, boleh, silahkan. Kamu tetap dengan pendapatku, saya tetap dengan pendapatku. Intinya jangan saling menyalahkan, karena ini yang bisa merusak kita. Makanya dalam biasa saya kan biasa ceramah kemana-mana. Ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah. Biasa langsung tanya, ini masjidnya apa? Kalau saya biasa disuruh kan jadi imam, saya juga biasa disuruh jadi imam. Itu biasa ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Jadi saya tanya dulu, ini masjidnya NU atau Muhammadiyah atau umum? Saya bilang ada yang bilang Muhammadiyah. Kita tanya Muhammadiyah, iya. Disuruh jadi imam 4 rakaat langsung. Kenapa? Karena saya berada di tempat yang dimana kondisi dan situasinya itu orang 4 rakaat. Maka dikenal dalam Islam dengan istilah likulli maqam maqam wa likulli maqam maqam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk tempat itu. Maka inilah yang perlu dipegang oleh kita. Jangan saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Nah, di akhir ini saya mau ingatkan, kalau kita berbeda pendapat tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah maupun umum, silahkan, tidak ada masalah. Tapi intinya jangan saling mengkafirkan, bahkan saling menyalahkan. Maka Allah menegur kita di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka saudaraku, akhir Ramadan ini perkuatlah tali persaudaraan di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haq.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.